Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau yang sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang Engkau memberkati kami dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Berbicaralah melalui lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa roh jahat ingin mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Kalau di kesempatan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di ayat yang ke-23. 1 Korintus 3 di ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwasanya Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita ya. Terlebih-lebih Tuhan memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi dijajah oleh kuasa kegelapan, tetapi sekarang kita boleh menjadi milik Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, kita adalah milik Kristus. Rasul Paulus dalam nas ini menegaskan bahwa kita ini adalah milik Kristus, ya, yang artinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kita sudah menjadi milik Kristus. Di dalam Galatia pasal yang kedua, di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 19 dan 20 firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini itu bukan hidup kita lagi, ya. Tetapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kita boleh bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-14 di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan dikatakan demikian. Roma 14 ayat 8 dan 9.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini dapat kita ketahui bahwa kita ini benar-benar milik Kristus sepenuhnya, baik hidup maupun mati kita. Namun Tuhan tidak pernah menjadikan kita ini seperti robot yang tidak punya kehendak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kemajuan teknologi yang demikian luar biasa, ya, sehingga kalau kita melihat berita-berita, tayangan-tayangan yang seringkali kita lihat itu, bahwa robot-robot itu rupanya sekarang sudah dimodifikasi, ya, bisa menjadi suami, bisa menjadi istri, bisa menjadi petani dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita, ya, namanya teknologi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa memungkirinya, ya. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ya, kita hidup milik Kristus, kita mati pun adalah milik Kristus. Nah, setiap kita adalah milik Kristus, dan kepemilikan ini menunjukkan bahwa sang pemilik dapat memperlakukan apa saja yang ia miliki. Namun Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sekalipun Allah memiliki hak mutlak kepada manusia, Allah tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Ya. Kita adalah milik Kristus, Kristus adalah milik Allah, berarti kita adalah milik Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita sebagai robot, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Ya, artinya Tuhan masih memberikan kehendak kepada kita untuk kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Nah, tergantung dengan pilihan kita. Akan tetapi setiap kehendak bebas yang diberikan oleh Allah tidak boleh disalahgunakan. Dalam artian setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemilik itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bebas melakukan apa saja, ya, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan, pada akhirnya kita juga harus mempertanggungjawabkan. Orang mau melakukan korupsi silakan, mau mencuri silakan dan lain sebagainya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik malah diperkenan oleh Tuhan. Semua apa yang kita lakukan, perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemilik itu sendiri. Contohnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, 1 Korintus 6 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu halal bagiku. Rasul Paulus berkata demikian, saya boleh minum kopi manis, teh manis, susu manis, makanan yang manis-manis itu boleh, ya, saya makan. Tetapi kalau itu tidak berguna bagi tubuhku, lebih baik aku tidak memakannya dan tidak meminumnya. Ya. Kalau
memang dikatakan boleh. Ya, mau minum kopi yang manis, teh yang manis, enggak apa-apa. Roti yang manis, enggak apa-apa. Tetapi apakah itu berguna bagi tubuhku yang kena diabetes ini? Ya tentunya mau tidak mau seharus, ya namanya bukan menghindari sih, icip-icip juga boleh, begitu saudaraku. Nah 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Allah diam di dalam kamu. Ayat yang ke-17 dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Mas Kris. Ya, merokok itu boleh tidak? Gitu. Karena saya punya kakek, umurnya mencapai 100 tahun lebih, baru meninggal. Itu merokoknya itu ngebes. Katanya kalau merokok itu nanti kena serangan jantung dan lain sebagainya. Tetapi saya punya kakek itu sampai berumur 100 lebih baru meninggal. Ya. Nah saya sempat katakan sebenarnya bukan tergantung dari rokok dan tidaknya itu. Memang umur itu kan milik Tuhan. Ada orang yang tidak ngerokok, ya tidak minum, ya tidak sembarang kalir, umur 40 tahun itu bisa dipanggil Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti akan kebenaran ini. Ya. Karena bait Allah itu adalah kudus dan bait itu Allah itu adalah kita, maka kita harus bisa menjaga diri kita, menguasai diri kita. Ya. Supaya apa? Pada akhirnya kita tidak binasa oleh karena kecerobohan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang begini, saya ini kalau enggak minum kopi gitu, ya 2 hari atau 1 hari itu, kepala saya tuh suka pusing gitu. Tapi kalau sudah minum kopi gitu, ya ini tadi enteng. Karena kemarin seharian saya enggak minum kopi, ya pagi itu saya kepengen naik bis tran dari Porong ke Gresik itu. Kebetulan pas ulang tahun saya jadi bisnya itu gratis gitu. Wah sing numpak wakil. Ya luwilan, tapi makan perasaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa, kalau ada yang masuk, yang naik, perempuan bawa bayi, harus yang laki-laki itu ngalah. Ayo silakan Bu di sini Bu. Aku jadi ya wis aku mau berdiri kok ya adoh, nek gak berdiri kok ya perasaan gak enak gitu. Jadi ya mau ndak mau wis berdiri, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bilang sama ibu yang agak lebih tua dari saya, Bu, nanti kalau sudah masuk tol, ibu duduk di tempat saya tak berdiri. Tak pikir tuh dulu itu Gresik sampai gak sepiro atong, tibane atong. Aku ya kesal saudaraku, dari Segoro Madu itu ternyata ada yang kosong, saya bisa duduk lagi itu. Ternyata juga masih jauh sampai terminal Bunder itu. Saya tuh cuma kepengen terapi titil ikan, saudara, karena dikasih tahu istri saya, ayo terapi titil ikan gitu. Adanya tuh di Gresik, ya sekalian jalan-jalan gitu. Waduh, saya begitu mau pulang itu tak delok penumpangnya itu, aduh ampun minta ampun. Aku ki wis semua antri nang mburi, tibane bisa ki, waduh Kak, mesti ndak muat. Akhirnya ada bis, tak pikir podo ae gitu saudaraku. Kami berdua, ayo wis munggah ae wis. Tapi kok
sing nang ngarep ora padha mlebu iki nyapa to jan. Aku ki mikir gitu. Loh, ngenteni wis sakmono suwene kok di depan tuh ndak mau masuk gitu. Ada apa gitu. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ya ndak memperhatikan juga. Wis pokoknya ndang mlebet timbane ngadeg kesel gitu. Masuk tibane yang saya naik itu bis luxury gitu. Jadi semacam bis patas gitu. Makanya kok wong-wong padha ngadegi nyapa to randang mlebu. Nah, ternyata begitu masuk Bapak Ibu sudah tahu kalau naik bis ini peraturannya harga tiketnya gitu. Aku yo ora ero to wong budale gratis ya. Jadi masuk, ternyata setelah jalan ditarik ongkos dari terminal Bunder Gresik ke Porong itu ongkosnya 30.000. Iya, terus ada itu banyak penumpang nggak mau masuk. Cuma kadang ada yang ngerti mungkin sudah masuk satu-satu gitu. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya lanjutkan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu adalah bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang segala sesuatu boleh kita lakukan, ya, boleh kita perbuat, tetapi segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemilik tubuh ini, yaitu Allah sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, contohnya ketika Adam dan Hawa ketika mereka enak-enak hidup di Taman Eden. Firman Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Umur manusia yang paling panjang itu adalah Metusalah. 969 tahun umurnya. Itu belum sampai 1 harinya Tuhan. Karena 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Jadi manusia hidup itu tidak sampai 1 harinya Tuhan. Ya. Terus berkurang. Karena manusia berbuat jahat, umur manusia dikurang hanya sampai 120 tahun saja. Umur Musa 120 tahun. Tetapi umur Ayub 210 tahun. Karena apa? Dapat bonus dari Tuhan. Umurnya lebih panjang. Nah sekarang ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rata-rata menurut pemazmur itu 70 sampai 80 tahun. Itu kalau kuat. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan kesulitan. Ya. Sekarang ini kemarin dapat berita ada seorang siswa yang baru berusia 14 tahun kena diabetes 400 kemudian langsung dipanggil Tuhan. Berita yang terbaru kemarin itu adalah banyak anak-anak yang harus cuci darah dan lain sebagainya. Keadaannya seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan tubuh bait Allah ini, ya. Jaga baik-baik, ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, ya. Yang dulunya mereka segala sesuatu sudah dipersiapkan Tuhan. Mau makan buah apa sudah tersedia. Tetapi begitu mereka melanggar akan perintah Tuhan,
Dengan berpeluh ya, kamu harus mencari rezekimu. Tentunya keadaannya itu sangat berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya itu sudah hati-hati juga. Ya. Dalam hidup ini saya sudah hati-hati. Tapi kadang-kadang namanya orang itu wis gak apa-apa gitu. Kalau orang sudah bilang gak apa-apa itu susah. Tuturane ki angel. Wis gak apa-apa enek obate gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya tidak demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Penyesalan itu tidak berada di depan. Makanya belangkon itu, bendolnya itu pasti di belakang. Ya. Itu namanya penyesalan. Kalau penyesalan ada di depan, wah gak sido, pasti tidak jadi. Itu bukan belangkon itu namanya. Ya, kalau belangkon itu bendolnya pasti dimburi, ya, di belakang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lakukan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena kita ini sudah milik Kristus, memang Tuhan memberikan kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi mau tidak mau karena kita ini bukan milik kita lagi, maka kita harus menuruti segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang ada kehendak bebas untuk kita dapat lakukan. Tetapi karena kita sudah menjadi milik Kristus, kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam segala hal apa ya, yang kita kerjakan seluruhnya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 di ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita benar-benar adalah milik Kristus, mari kita berusaha dalam hidup kita untuk senantiasa melakukan. Yang pertama adalah melakukan segala perbuatan yang baik. Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-5 di ayat yang ke-16, firman Tuhan dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Disambung 1 Petrus 2 di ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita benar-benar adalah milik Kristus, mari kita melakukan segala sesuatu perbuatan yang baik. Memang kita harus bersaksi, ya, melalui perkataan kita kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi kesaksian yang hidup itu adalah melalui kesaksian kehidupan kita sendiri. Kalau kita hanya bersaksi melalui kata-kata, sementara perbuatan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, banyak orang akan berkata, "Halah, isone ngomong tok." Ya ta, sami mawon. Wong Kristen ya ngono, wong liyane ya juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika kita memiliki perkataan-perkataan yang baik dan apa yang kita lakukan itu baik, itulah yang akan menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah jika kita benar-benar adalah milik Kristus, maka kita harus memiliki perkataan yang baik. Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua tadi saya katakan kita harus punya perkataan yang baik. Ya, perbuatan kita sudah baik, ditambah dengan setiap perkataan kita itu baik. Ada orang yang bisa berbuat baik, tapi kadang-kadang kata-katanya itu sering nyelekit, saudaraku. Suatu ketika seorang pemilik bengkel mobil, ya, itu punya langganan, ya, punya langganan, memang orang kaya, ya, tapi setiap kali membayar ongkos perbaikan mobil itu pasti ngomongnya gak enak. Dan apa itu cara membayarnya itu begini, ambil uang, nyoh bayaran lagi gitu. Setiap kali mesti seperti itu, dan diperhatikan oleh yang punya bengkel ini. Kadang ada yang pegawainya itu karena jengkel, karena mangkel gitu, nggak diambil uang itu. Ya namanya orang lah, punya apa ya, punya gengsi gitu ya, nggak diambil sama pegawainya itu. Tapi sama pemiliknya bengkel itu diambil. Wis jana, aku yang njipui. Nah, diambililah uang ini sama pemilik mobil itu. Wis ngene ae. Engko nak wong dandani motor maneh ya to. Ongkosnya aja mbok padakne kaya sing wingi-wingi, tambahno 2 kali tetep dibayar mbek wong. Engko nang njipui tambah akeh. Ya mungkin karena pemiliknya itu juga apa ya, tahu, karena memang kayak orang sombong seperti itu ya. Mesti seperti itu. Piro ongkose? Sakmene su. Ya wes, uncale lagi sudah. Pokoknya yang bayar mesti diuncale gitu uangnya tuh, disebar begitu. Ya itu tadi. Mari itu diambili sama anak-anaknya tuh. Nah, pakaimu, yes itu kok. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dia anak Tuhan, itu tidak mencerminkan perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Seharusnya kan bisa dilakukan ini ongkosnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang apa ya, namanya manusia itu kan berbagai macam karakter ada. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima karakter orang lain seperti itu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, memang banyak orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi mari kita bisa menerima karakter yang demikian. Ya, perkataan Kristus, ada saatnya Tuhan berbicara dengan ramah dan lemah lembut kepada mereka yang sedang menghadapi pergumulan, ya, beban berat, yang sedang menghadapi permasalahan dan pencobaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi ketika ada orang yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tuhan tidak, dango rene, dia tidak seperti itu, saudara. Tanda tambah lari, saudara. Ya. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Ya. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan
kelegaan kepadamu. Perkataan Kristus yang kedua, ketika ada orang yang sudah melakukan segala tugas dan kewajibannya, Tuhan memuji. Dalam Injil Matius 25, di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Namun tidak hanya dapat di situ. Ketika Simon Petrus dengan maksudnya itu baik. Nah, kita harus hati-hati, kadang-kadang maksud kita baik, tetapi kadang-kadang ada tanggapan yang tidak baik. Tetapi ketika maksudnya Simon Petrus ini baik, tetapi menjerumuskan, maka Tuhan juga menegur Simon Petrus. Dikatakan, lalu Yesus, Matius 16 ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Ini ketika Tuhan Yesus bercerita tentang bahwa anak manusia harus menderita dan mati di atas kayu salib. Tentunya Simon Petrus tidak ingin gurunya itu mengalami kesengsaraan, penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Pikiran manusia kan seperti itu. Ya. Petrus juga berpikir seperti itu. Kiranya hal itu tidak terjadi pada Tuhan. Ya, tetap. Karena pada waktu itu Yesus sempat ditarik tangannya oleh Petrus. Ojo ngomong ngono. Maksudnya itu seperti itu. Ya, kiranya hal itu tidak terjadi pada Tuhan. Tetapi Yesus menegur Simon Petrus dengan keras. Padahal baru dipuji. Ya. Yesus bertanya kepada, menurut kamu siapa aku ini? Ada yang jawab Yeremia, ada yang jawab Yesaya, dan lain sebagainya. Tetapi Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Baru saja Simon Petrus dipuji di pasal yang sama, begitu melakukan kesalahan yang fatal sebenarnya. Ya. Karena ingin rencana Allah itu gagal. Ya. Dan Yesus berkata, enyalah engkau iblis. Sampai dikatakan baru saja dipuji. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Engkau bukan lagi Simon tapi Petrus. Artinya batu karang. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Amsal 16 di ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu.
manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Hendaklah perkataan Kristus itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, sebab dikatakan perkataan yang baik itu akan menyegarkan, bahkan menjadi obat. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki perkataan-perkataan yang baik, sebab kita ini adalah milik Kristus. Yang ketiga, yang terakhir adalah jika kita benar-benar adalah milik Kristus, maka kita harus memiliki pikiran Kristus. Dalam Filipi pasal yang kedua di ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus siapakah yang tahu? Dikatakan dalam Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak ada seorang pun yang tahu akan pikiran Kristus. Tetapi kenapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Ya, kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan memberikan sesuatu, ya, menyampaikan firman-Nya kepada orang yang dekat kepadanya. Roma 11 di ayat yang ke-34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada seorang pun yang mengetahui akan pikiran Tuhan. Tidak ada seorang pun, ya. Tetapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika Musa berbicara dengan Tuhan, itu layaknya berbicara dengan seorang teman. Berhadap-hadapan muka Tuhan dengan Musa. Hanya Musa tidak pernah melihat wajah Tuhan. Jadi wajahnya itu tertutup oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga Musa tidak melihat wajah Tuhan. Suatu ketika Musa itu pengen begitu ya, rindu sekali ingin melihat wajah Tuhan itu seperti apa. Ya. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang melihat wajah Tuhan itu akan hidup. Pasti dia akan mati. Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa melihat wajah Tuhan. Tetapi karena hubungan antara Musa dan Tuhan itu begitu dekat, ya, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa. Kamu akan melihat belakangku, tetapi tidak melihat wajahku. Nah, karena kerinduannya itu, ketika ada di Gunung Horeb, itu ada di lekuk bukit. Ya. Nanti aku taruh di situ. Dan setelah itu nanti aku akan lewat. Ya, akan lewat, dan ketika aku lewat aku akan menyerukan kemuliaanku. Ya. Tetapi ketika aku lewat nanti matamu akan aku tutup dengan tanganku. Setelah aku lewat kamu akan melihat belakangku. Jadi sedemikian dekatnya hubungan Tuhan dengan Musa. Ya itu sudah istilahnya itu sudah marem ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat film Hong Kong, Dewa Judi, yang dimainkan oleh Stephen Chow, ya, sama Chow Yun-fat itu. Ya, yang pada waktu itu yang saya lihat pemainnya adalah Chow Yun-fat itu. Ya saya masih karena saya suka itu. Nah, pengen lihat ini Andy Lau ini. Anda ingin lihat seperti apa sih wajahnya Dewa Judi itu. Kalau selama ini yang dilihat itu hanya fotonya yang di belakang saja, tidak pernah lihat fotonya di muka gitu. Nah, nanti ceritanya bisa dilihat di TV. Ya, pemerannya itu Chow Yun-fat sama Andy Lau lah, saudara.
Ya, saya masih ingat itu karena saya suka film itu. Nah, dikatakan dalam Roma 11 ayat ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal yang ke-12 di ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita benar-benar menjadi milik Kristus, ya, mari kita juga memiliki pikiran-pikiran Kristus. Seringkali kita memikirkan terlalu jauh. 10 tahun yang akan datang kita pikirkan. 5 tahun yang akan datang kita pikirkan itu saudara. Padahal firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi manusia tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa seperti itu. Besok itu harus bagaimana? 5 tahun ke depan itu bagaimana? 10 tahun ke depan itu bagaimana? Karena mau tidak mau kita mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ada satu nasihat yang sering kita dengar, ya, dalam Filipi pasal yang ke-4 di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang terakhir dalam Amsal 12 di ayat yang ke-14. Amsal 12 ayat 14 firman Tuhan katakan demikian, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan dan mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Segala sesuatu perbuatan kita yang baik, perkataan kita yang baik, pikiran kita yang baik, itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tetapi Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Berkat itu senantiasa akan melimpah. Setiap orang dikenyangkan, setiap orang diberkati oleh Tuhan ketika kita punya perbuatan yang baik, perkataan yang baik, dan pikiran yang baik. Ialah renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki ketiga hal ini supaya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita.